Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk hari ini Irja ingin mempresentasikan mata kuliah seminar PAUD dengan judul Peningkatan Rasa Percaya Diri Anak pada Kelompok B melalui permainan mata dadu edukatif di TKN Bustanul Ilmi Kabupaten PD. Terima kasih untuk Ibu Pengasuh, ada Ibu Lina Amelia MPD dan Ibu Muzmaindah MPD. Nama saya Irjawati, NIM 1711070087. Di dalam mata kuliah seminar yang pasti kita sudah dibimbing ya, diberikan materi oleh Ibu pengasuh kita, dan di sini dia ingin menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan, dan di sini kita coba ringkas. Ada latar belakang pendidikan taman kanak-kanak. Rasa percaya diri merupakan salah satu aspek yang penting untuk distimulasi dan dikembangkan. Pentingnya rasa percaya diri bagi kehidupan anak. Nah, di sini dijelaskan oleh Anita Lee pada tahun 2003 di halaman 4 dan 5 bahwa anak yang percaya diri dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan tahapan perkembangan dengan baik dan mempunyai keberanian dan dipercaya oleh orang lain. Dan kita bisa melanjutkan. Di sini ada rumusan masalah berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah di atas. Permasalahan dapat dirumuskan. Apakah melalui permainan mata dadu edukatif dapat meningkatkan rasa percaya diri anak kelompok B pada Taman Kanak-kanak Bustanul Ilmi Kabupaten PD? Dan yang kedua, apakah melalui permainan mata dadu edukatif dapat membagikan motivasi dan aktivitas belajar anak? Dan di selanjutnya ada tujuan penelitian. Sesuai dengan inti permasalahan tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk satu, tujuan umum peningkatan rasa percaya diri anak kelompok B yang ditunjukkan dengan meningkatkan jumlah siswa yang termotivasi dan aktivitas belajar. 2. Tujuan khusus. Secara khusus, penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk menjelaskan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui permainan mata dadu edukatif TKN Bustanul Ilmi Kabupaten PD. Dan di manfaat penelitian, dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Satu adalah landasan teoritis. Secara teoritis, penelitian tindakan kelas ini bermanfaat untuk muncul teori-teori baru guna peningkatan mutu pendidikan. Di samping itu, hasil penelitian dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya. Dan ada manfaat praktis. Kita coba ulangi. Ada manfaat praktis bagi siswa yang termotivasi dan aktif belajar ya, dan juga ada bagi guru yang nanti bisa menambahkan pengetahuan dalam mengembangkan metode materi pembelajaran media yang tepat. Dan di sini juga punya nilai manfaat bagi sekolah sebagai nilai tambah dan perbaikan materi pembelajaran. Dan ada manfaat bagi penulis sendiri. Penelitian tindakan kelas ini merupakan salah satu pengembangan diri untuk memperoleh capaian dalam tugas dan memenuhi syarat gelar sarjana pendidikan. Dan yang kedua merupakan pengalaman berharga dalam melaksanakan tugas di masa yang akan datang. Untuk bab 2 ada landasan teoritis. Nah, kajian teoritis di sini dia coba menjelaskan perkembangan sosial. Perkembangan sosial dan emosional tidak dipisahkan satu sama lain. Perkembangan sosial mempengaruhi perkembangan emosional anak. Stimulasi perkembangan sosial emosional, mengembangkan empati, kepedulian, optimisme, permasalahan dalam. Kita coba ulangi. Stimulasi perkembangan sosial emosional, mengembangkan empati dan kepedulian, optimisme dalam pemecahan masalah. Nah, di sini pengertian rasa diri menurut dari Iswiddarmanjaya pada tahun 2006 mengungkapkan bahwa rasa percaya diri adalah kepercayaan akan kemampuan sendiri yang memadai dan menyadari kemampuan yang dimiliki serta dapat dimanfaatkan secara tepat. Dan untuk rangka berpikir, di sini dalam pemikiran yang kita tujukan adalah untuk mengarahkan jalannya penelitian agar tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan. Maka kerangka pemikiran dilukiskan dalam sebuah gambar skema agar penelitian mempunyai gambaran yang jelas dalam melakukan
penelitian. Adapun skema gambar yang kita buat, yang kita coba susun. Nah, di sini ada kondisi awal, itu metode ceramah, ada tindakan menggunakan permainan mata dadu, dan di kondisi akhir nanti siswa lebih antusias dalam pembelajaran, sehingga kemampuan rasa percaya diri itu akan muncul. Nah, kita mempunyai siklus nanti di siswa. Siklus yang pertama kita tahu bahwasanya di siswa kemampuan berbicara dan kemampuan berbicara siswa masih rendah. Dan di permainannya kita coba membuat permainan mata dadu ya dalam media belajar. Dan di siklus yang kedua ya, dari hasil siklus yang pertama kita bisa melihat nanti di permainan mata dadu hasil dari rasa percaya diri anak itu apakah akan berkembang atau rasa percaya diri anak itu dalam belajar apa hasilnya rendah atau sukses. Nanti kita bisa melihat dari siklus yang ingin kita teliti. Nah, untuk bab 3 ada metode penelitian dalam sebuah proposal ataupun skripsi. Nanti di sini waktu penelitian ini kita laksanakan selama 3 bulan tahun pembelajaran 2020-2021 yang akan datang. Subjek penelitian siswa kelompok B sebanyak 15 orang, sumber data siswa kelompok B teman sejawat dari pihak lain, dan teknik pengumpulan data kita mengambil wawancara dan observasi, dan ada validasi data, dan ada analisis data dan indikator kerja. Dan akhirnya alhamdulillah ya, presentasi Irja untuk hari ini selesai. Terima kasih untuk Ibu pengasuh Ibu dosen pembimbing mata kuliah seminar PAUD, ada Ibu Lina dan Ibu Mutmainnah, dan Irja dalam penyampaian pemaparan tadi. Jika ada kekurangan dan kesilapan, Irja mohon maaf. Dan untuk teman-teman, terima kasih support dan semangatnya. Semoga kita sukses dalam menggapai cita-cita membangun dan memajukan pendidikan anak usia dini. Alhamdulillah, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.